There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-temanku semua? Semoga dalam keadaan sehat ya. Hari ini aku mau share lagi kegiatan aku seperti biasa ya teman-teman, kegiatan ibu rumah tangga pada umumnya. Nah kali ini tuh aku mau lanjutin video yang kemarin, makanya bajunya tuh masih sama ya teman-teman. Jadi kemarin itu aku bikin video tuh durasinya cukup lumayan panjang karena lagi rajin ya. Kalau udah katanya lagi rajin pasti satu hari tuh bisa dapat 2-3 video. Tapi karena aku kurang enak badan jadi aku dapatnya tuh cuman 2 video aja. Tapi ini aja tuh udah syukur banget, udah alhamdulillah banget. Nah di sini aku ngupas pepaya ya teman-teman. Jadi ini kegiatan aku di jam 4 sorean gitu. Jadi aku mau persiapan untuk buka puasa. Nah ini tadi aku ada beli pepaya. Nah ini aku mau potong-potong dulu untuk pepayanya biar nanti kalau anak-anak mau buka puasa tuh enak gitu ya. Tinggal dimakan aja untuk si pepayanya. Even if you're gone, I won't forget. Pepaya ini adalah kesukaan anak-anak aku ya. Kalau anak-anak aku tuh berbeda teman-teman. Mereka tuh lebih suka buah-buahan lokal daripada buah-buahan yang ekspor gitu ya. Seperti apel, anggur itu mereka kurang gitu ya teman-teman. Tapi kalau kayak pepaya, semangka, kayak jambu, salak, jeruk, nah itu tuh mereka suka banget ya. Makanya keseringan aku tuh beli buah-buahan lokal gitu teman-teman. Kalau buah-buahan ekspor gitu ya beli juga, cuman sesekali untuk memperkenalkan sama mereka gitu ya, biar mereka juga makan gitu, soalnya kan vitaminnya juga banyak. Tapi ya buah-buahan lokal gini tuh banyak juga lah vitaminnya ya, malah lebih banyakan vitamin ini karena kan ini udah kita yakinin gitu ya tanaman, apalagi tanaman kebun petani gitu ya, jadi ini tuh pasti bakalan lebih seger dan vitaminnya lebih banyak. That I will see you soon. If I could lay. Tapi yang namanya buah-buahan pasti vitaminnya banyak ya teman-teman. Cuman ya kayak gitu, namanya anak aku, anak-anak desa yang udah dibiasakan makanan-makanan lokal. Jadi mereka tuh gak terlalu mengenal makanan-makanan yang ekspor gitu ya. Paling kayak apel doang lah, apel tuh mereka tahu, anggur, pir. Kalau yang lain tuh mereka gak tahu teman-teman ya. Kayak yang anggur tuh mereka cuma tahu yang warna merah. Apel juga mereka taunya tuh yang warna yang warna merah tapi agak kekuning-kuningan gitu loh. Terus apel yang merah banget gitu yang kayak kalau dimakan tuh kayak kapas gitu teman-teman. Kalau mereka bilang tuh kayak kapas dimakan. Karena itu kan apel pokoknya dia tuh kalau dimakan kayak kapas. Itu jarang banget aku beli. Bisa dibilang seumur hidup aku ini aku nggak pernah beli apel kayak gitu. Ya paling aku pernah dikasih sama temen atau sama tetangga ya hari itu waktu aku lahiran. Jadi dimakan sama Bang Rais, tapi Bang Raisnya nggak mau, katanya kayak kapas. Ya namanya anak-anak ya teman-teman ya, pasti beda-beda kesukaannya. Kalau anak-anak aku lebih suka kayak yang buah yang seger-seger gitu teman-teman, kayak semangka, pepaya, itu kan seger-seger ya. Jadi mereka tuh cenderung lebih suka ke buah-buahan yang banyak mengandung airnya. Every night, love to hear your voice. Oke deh teman-teman, kita lanjut aja. Di sini aku mau masak. Ini aku mau masak ayam lagi. Jadi kemarin ada yang yang komen katanya, "Bun, masak ayam apa nggak bosen gitu ya?" Jadi di sini aku mau jawab ya. Aku tuh nggak setiap hari teman-teman masak ayamnya. Cuman entah kenapa ya, pas mau bikin video tuh pasti masaknya ayam. Jadi orang ngiranya tuh aku masak ayam terus, giliran nanti masak yang lain nggak aku videoin. Cuman untuk ayam memang kadang aku goreng, aku goreng aja gitu sama bumbu sama tepung gitu tuh memang ada gitu ya setiap harinya, karena kan aku jualan ayam, kadang-kadang tuh ada sisa gitu ya, sisa dari jualan, kadang tuh cuman sisanya 4
4 potong, 5 potong, itu kan kalau mau dijual besok juga nggak bisa gitu ya. Jadi makanya aku sering olah gitu. Nah kalau untuk masakan aku nggak pernah masak ayam tok gitu ya. Kalian tahu nggak sih ayam tok, kayak cuman ayam doang gitu. Pasti ada teman-temannya kayak tumis kangkung, goreng tempe, atau mungkin sambal teri. Pokoknya ada deh temannya. Cuman karena pas aja kalau mau bikin video tuh pasti masaknya ayam gitu ya. Jadi kiranya tuh aku masak ayam terus ya teman-teman. Lay down beside you, I would. Kali ini tuh requestan dari Ibu Sarah dan Abang Rais. Jadi mereka tuh katanya pengen banget makan ayam sambal. Karena selama ini tuh ayamnya di kalasan, di gulai, di rendang. Mereka tuh udah bosen jadi pengen di sambal. Karena memang udah lama banget sih aku nggak masak sambal ayam ya. Jadi ya sudah, kita wujudkan saja keinginan adik aku dan juga anak aku. Kebetulan tuh tadi sisa gitu ya, waktu jualan ada sisa 1 kilo ayam gitu. Ya kayak gitulah teman-teman, namanya jualan, kadang sisanya banyak, kadang nggak bersisa, kadang ada sisa sedikit gitu ya. Tapi keuntungan pedagang itu bisa kita masak sendiri karena itu udah kerah untung lah gitu ya, kerah kita nggak beli lagi, jadi kayak gratis gitu teman-teman. Makanya aku tuh kayak sering masak ayam gitu karena ada ayam sisa gitu. Tapi kalau aku nggak ada ayam sisa, nah biasanya aku nggak masak ayam. Pokoknya dalam rumahku tuh banyak banget ayam teman-teman. Ayam sayap, paha, ceker, hati ampela tuh banyak banget di rumahku. Jadi kalau aku mau masak apapun yang mengenai ayam-ayaman, aku tinggal ambil aja. Cuman kadang bosan juga teman-teman ya. Jadi aku selingin juga sama ikan teri, sama sayuran gitu. Pokoknya ayam itu hanya pelengkap aja. Tapi kadang-kadang juga aku sama sekali nggak masak ayam. Aku ganti ke telur atau mungkin ke ikan. Sebenarnya kepengen masak rica-rica ayam, cuman karena memang anak sama adik aku udah request katanya pengen di sambal merah, jadi ya sudah kita sambal merah aja. Ini cabenya tadi udah aku prepare, udah aku bikin. Kalau untuk sambalnya aku masih biasa cuman pakai cabai merah, bawang putih. Terus aku chopper. Kalau mau masak ayam biasanya aku nggak mau yang sambal halus-halus banget ya. Jadi di sini aku chopper kasar aja. Di chopper aku yang sangat sudah berumur ini. Ini tuh kenang-kenangan dari salah satu teman YouTuber aku ya teman-teman. Jadi dia beliin aku chopper ini, itu seneng banget akunya. Sampai sekarang tuh masih aku pakai ya untuk choppernya. Pokoknya semua pemberian teman-teman aku pakai dan aku gunakan seluruhnya. Even if you're gone, I won't forget you. BTW kalian hari ini masak apa teman-teman? Bikin pembukaan apa? Kalau aku hari ini tuh nggak bikin bukaan apa-apa ya. Paling nanti aku beli es aja di luar, atau beli gorengan, atau beli kue basah lah gitu ya. Karena aku biasanya kalau yang kayak gitu aku beli aja gitu. Soalnya aku nggak telaten bikinnya gitu. Sebenarnya bisa teman-teman, cuman malesnya. Kadang pengen juga gitu bikinan kayak bikin kue lapis atau bikin kue dadar gitu ya. Cuman nggak tahu kenapa males ini, entah kapan bisa beranjak dari tubuhku. Males aja akunya. Karena faktor kecapean juga teman-teman. Karena kadang aku juga susah untuk bagi waktu antara di rumah dan juga di pasar. Soalnya suami aku tuh masih butuh banget bantuan aku ya. Walaupun sudah ada yang bantu, tapi tetap aja butuh bantuan aku. Karena di tempat jualan itu memang membutuhkan kasir dan tukang timbang. Jadi aku tuh dikhususkan untuk jadi kasir dan jadi tukang timbang. Karena kalau seandainya salah satu dari kita tuh kayak sambil jualan, sambil nimbang, sambil baliin, itu kayaknya sering salah-salah gitu. Jadi memang sudah harus dikhususkan untuk ada yang tukang timbang, ada yang tukang jualan gitu ya, yang baliin uang, terus ada driver. Nah untuk drivernya itu adik aku sendiri, dialah yang ditugaskan untuk ngambil barang, ngantar pesanan, ambil orderan, pokoknya dialah yang harus ngerjakan itu. Doing well. Don't know where you.
untuk suami aku, dia tuh udah keluar dari pekerjaannya ya teman-teman. Jadi dia mau fokus ngembangin usaha. Jadi suami aku tuh dikhususkan untuk jualin ayam. Jadi kayak filet ayam, ayam dada, ayam paha tuh aku nggak pinter jualinnya. Jadi itu adalah suami aku atau tugas suami aku. Sementara aku di sini tugasnya tuh ya bantu-bantu aja, mana yang bisa aku bantu. Kalau memang lagi keteteran gitu ya, lagi keteteran untuk jualin orang, baru deh aku turun tangan bantu. Tapi kalau enggak ya aku duduk aja. Nah, aku bagian nimbang-nimbang dan mengembalikan uang. Tapi jujur ya teman-teman, malah jadi kasir, jadi tukang timbang itu malah nyeremin loh, karena takut uangnya salah balikin, terus timbangannya juga, untung aja timbangannya elektrik ya teman-teman. Jadi kalau seandainya ada penambahan harga atau pengurangan harga, aku bisa jelasin sama yang beli. Not sleeping well. Oke deh teman-teman, kita lanjut lagi ke video. Nah, ini aku tadi udah selesai untuk chopper si cabenya. Ini aku mau ngapain ya? Ini aku mau angkat apa ya, ayam ya. Jadi ayamnya itu 3 kali goreng kayaknya. Jadi tadi ayam itu udah aku ungkep. Nah, setelah aku ungkep baru aku goreng. Tapi gorengnya nggak terlalu kering-kering banget. Nah, di sini aku mau taruh lagi untuk tempat minyak aku. Nah, ini tuh mau aku letakin di tempatnya lagi. Ini tuh cantik banget ya teman-teman, warnanya juga kece badai gitu ya, kesukaan aku warna hijau. Walaupun aku nggak tahu ini hijau apa, karena hijau itu banyak banget ternyata macamnya. Ada hijau pucuk pisang, ada hijau tua, ada hijau toska, ada hijau apalagi ya, hijau, pokoknya banyak lah hijau. Kadang-kadang tuh suka budek sendiri gitu kalau udah ditanya hijau ini hijau itu. Makanya aku bingung teman-teman. Kalau aku sih sukanya hijau itu yang lebih ke muda-mudaan, hijaunya itu kayak lebih netral aja gitu ya. Kalau hijau tua atau hijau ngejreng gitu aku masih kurang suka sih. Memang pecinta hijau, tapi hijaunya tuh kayak hijau-hijau muda gitu ya yang aku suka. If I can lay down beside you. Nggak terasa ya teman-teman, kita tuh udah 18 hari ya puasa ya teman-teman ya. Nggak terasa sebentar lagi ya, 12 hari lagi kita bakalan menyambut Idul Fitri, hari kemenangan. Gimana nih persiapannya? Udah pada rempong belum? Pada bikin kue, pada beli baju lebaran, atau mungkin ada yang udah mudik. Kalau aku sih nggak mudik ya teman-teman tahun ini, karena kemarin udah rencana pengen mudik, tapi ternyata setelah dipikirkan kembali, kayaknya tahun ini kami nggak bisa mudik ya, soalnya kan baru buka usaha ya teman-teman. Banyak teman-teman yang nyaranin, teman-teman pajak, pasar gitu ya, yang nyaranin kalau baru buka jualan itu lebih baik nggak usah libur-libur dulu, katanya kasihan sama pelanggan. Apalagi aku baru buka 3 bulanan inilah ya, jalan 4 bulan, jadi kayaknya apa ya, sayang gitu ya. Jadi ya udah, mudiknya diundur dulu untuk tahun ini, karena memang tahun ini juga lagi merintis banget ya teman-teman. Jadi masih difokusin aja untuk merintis usaha ini. Jadi aku tuh kayak bilang sama mama papa aku, sama mertua aku, sama kakak ipar aku, untuk tahun ini minta maaf lagi nggak bisa pulang. Sebenarnya rindu gitu ya, karena bingung teman-teman, karena keluarga aku tuh mencar banget ya. Jadi kayak keluarga suami aku tuh ada di Gunung Tua teman-teman, terus kayak mama papa aku tuh ada di Jambi. Jadi aku bingung mau pulang kemana. Nah, terus untuk keluarga besar aku tuh ada di Aikenopan, sama kayak keluarga besar suami ada di Aikenopan, dan keluarga aku satu laginya tuh ada di Bukit Tinggi, keluarga besar aku. Jadi kayak aduh, mau pilih salah satunya gitu, bingung gitu. Sampai kadang-kadang tuh suka bentrok sama suami, mau pulang kemana gitu. Jadi terakhir daripada kami cekcok, mengingat waktu juga, mengingat keuangan juga, jadi ya sudahlah, kita putuskan untuk tidak pulang sama sekali. Kalau kami pulang itu memakan biaya yang sangat-sangat besar ya teman-teman. Mau pulang ke Aikenopan, mau pulang ke Jambi, atau mau pulang ke Gunung Tua, atau mau pulang ke Bukit Tinggi, itu biayanya besar banget karena kami orangnya banyak. Kami tuh nggak naik bus itu kayak
sama travel itu malah sama aja gitu. Jadi kemenangannya naik travel, jadi nambah-nambah sedikit. Cuman ya gitu tadi, kemarin udah direncanain tapi memang apa-apa yang udah direncanain itu pasti gagal ya. Makanya kalau aku sih tipe orang yang kalau udah memang mau jalan-jalan ya udah cus kita berangkat gitu ya. Nggak usah ditunda-tunda, nggak usah direncana-rencanain gitu ya. Terakhir ya beginilah jadinya. Dan aku pikir juga sama suami sayang banget gitu kalau harus diliburin usahanya gitu. Jadi ya udahlah sekarang ini. Dan alhamdulillahnya tuh semua keluarga tuh ngerti gitu ya, semua keluarga tuh paham. Makanya mereka tuh kayak ya sudah nggak apa-apa gitu, nanti tahun depan mudah-mudahan usahanya udah berkembang jadi udah bisa pulang gitu. Amin 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 amin. Aku tuh lagi berjuang banget ya teman-teman. Selain berjuang di YouTube ini, aku juga berjuang di dunia nyata sama suami aku untuk mewujudkan semua impian kami. Kenapa kami kerja begitu keras? Karena kami tuh belum punya apa-apa teman-teman. Aku pribadi sama suami itu belum punya rumah sendiri. Terus kami nggak punya investasi apapun gitu. Tabungan untuk anak-anak juga belum ada gitu ya. Makanya aku tuh nggak berani untuk malas-malesan, leha-leha, apapun yang bisa menjadikan itu aku punya penghasilan atau jadi uang, ya udah aku kerjain. Yang penting aku tuh masih sanggup gitu ya. Sebenarnya aku punya beberapa warisan gitu ya dari orang tua, cuman dari pihak suami tuh nggak ada gitu. Dan suami aku tuh tipikal orang yang kayak pengen banget punya apa-apa tuh pakai uang sendiri, pakai usaha sendiri gitu ya. Sebenarnya kalau mau tinggal di kampung aja, aku tuh masih punya rumah ya teman-teman, masih punya rumah nenek ada, rumah mama aku juga ada gitu ya. Terus kalau aku mau pulang ke Jambi juga ada rumah gitu. Cuman ya gimana, namanya suami pengennya tuh jauh dari keluarga dan pengen mandiri. Aku sebagai istri yang baik ya udah ikutin aja apa yang mau suami. Wah, udah jadi aja masakan aku nih teman-teman. Panjang banget ya cerita aku. Maaf banget aku jadi curhat ya teman-teman. Oke deh, terima kasih banyak untuk teman-teman yang udah selalu setia dengerin cerita aku, yang udah selalu setia support aku, yang udah kasih aku semangat. Terima kasih banyak. Semoga Allah membalas segala kebaikan kalian semua. Untuk kalian yang lagi berjuang, semangat terus teman-teman. Jangan pernah menyerah. Kalau seandainya kalian capek, istirahat aja dulu, nggak apa-apa. Aku juga kayak gitu kok. Kalau aku capek pasti aku istirahat, aku nggak upload. Nah kalau aku udah nggak upload video, pastinya tuh kalau nggak lagi sakit ya aku lagi capek aja gitu ya, lagi mager. Aku nggak pernah paksain badan aku atau diri aku, yang penting semaunya aku aja. Begitu juga dengan teman-teman, mau itu dunia nyata, mau itu dunia media sosial, ya udah kita tekunin aja. Kita nggak tahu rezekinya di mana gitu ya. Mungkin karena kita berusaha di media sosial, Tuhan ngasihnya tuh di dunia nyata. Jadi ya udah, nanti bakalan terbayarkan kok apapun yang kita usahakan selama ini, apapun yang sudah kita tangisin, apapun yang sudah kita doain, pasti Allah akan ngabulkan walaupun waktunya lama gitu ya teman-teman. Oke deh teman-teman, sampai sini dulu ya video dari aku. Semoga teman-teman terhibur. Maaf kalau ada salah kata dan perbuatan dalam pembuatan video. Sampai jumpa lagi di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. If I can lay down beside